Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah keamanan cyber akan mempresentasikan hasil praktikum sebelumnya yaitu mengenai lab tracing a router. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok satu terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Keinanjung Ruswandi dengan NIM J0304 211106 dan Saya Muhammad Reza Pohan dengan NIM J0304211027. Saya Kevin Firly Halim dengan NIM J04211153. masuk ke slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Kevin Firyahalim. Baik, threshold. Di sini threshold merupakan perintah untuk melihat jalur akses ke lokasi yang dituju. Nah, dengan menggunakan threshold ini, pengguna dapat memahami jalur-jalur yang dilalui oleh data melalui serangkaian titik akses atau perangkat jaringan, serta mengevaluasi kinerja dan kemungkinan gangguan dalam perjalanan data tersebut. Selanjutnya yaitu trace router visual merupakan sebuah alat atau web yang digunakan untuk menampilkan rute jaringan yang dilalui oleh paket data dari komputer. Biasanya alat ini memberikan output dalam bentuk grafik atau peta yang menunjukkan jalur yang dilalui oleh paket data melalui node atau router di jaringan. Hal ini membantu dalam menganalisis dan memecahkan masalah koneksi jaringan dengan memperlihatkan titik-titik kegagalan atau bottlenecks dalam rute pengiriman data. Sekarang kita akan masuk ke praktik lab tracing a router. Masuk ke lab tracing a route. Tujuannya yang pertama itu bagian satu memverifikasi konektivitas jaringan menggunakan ping. Kemudian bagian dua yaitu menelusuri rute ke server jarak jauh menggunakan traceroute. Dan bagian yang terakhir yaitu ketiga, melacak rute ke server jarak jauh menggunakan track rute berbasis web. Langsung aja masuk ke bagian satu. Nah, pada bagian satu, pertama-tama kita mulai Cyber OPS Workstation PM. Jadi kita pertama-tama itu masukkan username, analis, dan password, yaitu Cyber OPS. Kemudian login. Kemudian langkah selanjutnya yaitu buka terminal di VM untuk melakukan ping ke server jarak jauh. Ketik ping c4 www.cisco.com. Nah, baris keluaran pertama menampilkan nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat VQDN diikuti dengan alamat IP. Cisco menghosting konten web yang sama di server berbeda di seluruh dunia, dikenal sebagai mirror. Oleh karena itu, bergantung pada lokasi geografis kita, VQDN dan alamat IP akan berbeda. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Junto. Langsung ke bagian kedua tentang menelusuri root ke server jarak jauh menggunakan traceroute. Ini kita hapus dulu. Nah, rute yang ditelusuri dapat melewati banyak lompatan dan sejauh penyedia layanan internet atau ISP yang berbeda, bergantung pada ukuran ISP Anda serta lokasi host number serta tujuan. Setiap hop mewakili sebuah router. Router adalah jenis komputer khusus. Nah, di sini karena komputer berbicara dalam angka biner atau hexadecimal, bukan kata-kata, router diidentifikasi secara unik menggunakan alamat IP. Traceroute tool menunjukkan kepada Anda jalur mana yang melalui jaringan yang diambil paket informasi untuk mencapai tujuan akhirnya. Traceroute tool juga memberi Anda gambaran tentang seberapa cepat lalu lintas yang terjadi di setiap segmen jaringan. Nah, di sini kita dapat mengatur dulu VM CyberOps Workstation ke mesin setting, terus pilih network, lalu ke adapter 1 dan attach to bridge adapter. Nah, di sini kita ping dulu. Langsung masuk ke VPN.
Nah, di sini dia sedang mengganti. Nah, seperti setelah itu langsung kita lakukan ke perintah berikutnya, yaitu trace tool, yaitu menggunakan traceroute www.cisco.com. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa baris traceroute, dan jika kita ingin menyimpan keluaran traceroute ini ke dalam file teks untuk ditinjau nantinya, kita dapat menggunakan perintah seperti traceroute www.cisco.com, karat kanan Cisco traceroute.txt. Nah, yang mana sekarang kita dapat memasukkan perintah cat Cisco traceroute.txt untuk melihat keluaran jejak apa yang disimpan dalam teks. Nah, selanjutnya kita melacak langsung ke bagian 3, kita melacak root ke server jarak jauh menggunakan traceroute berbasis web. Nah, di sini kita langsung saja menggunakan browser VM kita. Lalu kita kunjungi traceroute visual yang dapat digunakan di browser kita. Ini sudah tampil untuk visual traceroute-nya. Kita dapat menggunakan situs apapun, seperti contoh yang seperti di atas tadi, yang sebelum-sebelumnya itu sudah kita gunakan, yaitu www.cisco.com. Nah, setelah itu langsung saja kita klik trace. Maka kita akan connect ke host cisco.com dan akan muncul tampilan seperti berikut, yaitu geografiknya, dan juga terdapat host, IP, dan waktunya. Nah, untuk pertanyaannya, tinjauan lokasi geografis host yang merespon apa yang Anda amati jalan tersebut. Tidak selalu menempuh jalur terpendek dari sumber tujuan. Nah, apa perbedaan traceroute ketika mengunjungi www.cisco.com atau situs web lain dari Terminal 2 yang di bagian 2 dan bukan dari situs online. Jadi traceroute dari terminal berbeda dengan yang ada di situs web atau domain. Domain seperti cisco.com dapat di-hosting di banyak situs web atau mirror di seluruh dunia. Hal ini dilakukan agar waktu akses ke situs tersebut menjadi cepat dari mana saja di dunia. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari aktivitas yang dilakukan dalam percobaan ini dapat disimpulkan bahwa memverifikasi konektivitas jaringan menggunakan ping dan menelusuri rute ke server jarak jauh menggunakan threshold merupakan langkah-langkah penting dalam pemecahan masalah jaringan dan pemahaman tentang bagaimana data bergerak melalui internet. Nah, melalui ping tersebut kita dapat memeriksa ketersediaan dan responsivitas server jarak jauh. Sementara, threshold memungkinkan kita untuk melihat jalur-jalur paket data dan menemukan kemungkinan titik kegagalan atau bottleneck di jaringan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.